Terima kasih Anda kembali bersama kami pemirsa. Kita akan lanjutkan perbincangan. Kita akan berbincang kembali dengan Pak Sutopo Purwonugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas dari BNPB. Pak Sutopo masih bersama kami? Ya, masih, Mbak. Ya, Pak Sutopo, tadi kami sudah memaparkan sejumlah data kerugian serta korban yang ditimbulkan dari kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 lalu. Lalu tahun ini, upaya pengawasan dari BNPB dan juga dari pemerintah daerah seperti apa? Apakah ada satu hal yang baru, Pak Sutopo, agar apa yang sudah terjadi di tahun lalu tidak terjadi lagi di tahun ini? Pertama, saya koreksi data tadi. Jadi, yang 221 triliun rupiah itu bukan biaya untuk pemadaman. Itu adalah kerugian ekonomi akibat kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 di luar dari kerugian di sektor pendidikan dan kesehatan. Jadi untuk biaya pemadamannya BNPB tahun 2015 mengeluarkan 1 triliun di luar dari dana yang ada di kementerian lembaga seperti dari Kementerian LHK, Kementerian PU, dan lainnya. Jadi itu yang betul. Baik, kemudian upaya-upaya koordinasi dan sebagainya kita lakukan, dan BNPB tetap dalam hal ini bersama dengan BPBD dan Kementerian Lembaga melakukan langkah-langkah antisipasinya. Ada satu hal yang baru, yaitu kita akan mengeluarkan atau memberikan insentif bagi desa-desa yang mampu menjaga wilayahnya supaya tidak terbakar. Dalam hal ini kita rekrut relawan-relawan, kemudian kita tempatkan di beberapa daerah yang rawan kebakaran hutan dan lahan, serta kita berikan insentif kepada mereka bahwa mereka bisa menjaga. Selain itu juga program mengenai desa tangguh menghadapi bencana, khususnya di Riau dan Kalimantan dan lainnya yang daerah rawan, itu adalah tangguh dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lain. Sedangkan yang lainnya hampir sama, di mana BNPB sifatnya memberikan perkuatan, mendampingi kepada BPBD dengan memberikan dana operasional untuk aktivasi posko, untuk pemadaman, kemudian juga untuk helikopter waterbombing maupun untuk modifikasi cuaca. Ini yang kita lakukan secara terus-menerus, dan proses monitoring serta evaluasi kita lakukan secara intensif, di mana sistem informasi sudah demikian baik, cukup baik, dari BMKG dalam mendeteksi, kemudian sudah langsung didistribusikan kepada BPBD. Mereka dengan dasar dari koordinat dari titik-titik api tadi langsung dilakukan pemadaman. Dan tak kalah penting adalah patroli yang dilakukan oleh aparat, baik TNI, Polri, maupun unsur yang lain, lakukan patroli untuk menjaga wilayah tersebut supaya tidak terbakar. Ya, Pak Sutopo, dari data yang kami miliki di Kalimantan Tengah, masyarakat hanya memerlukan izin RT saja untuk membakar 1 hektar. Kalau 1 hektar sampai dengan 2 hektar itu yang diperlukan adalah izin dari Lurah dan juga Kades. Walaupun memang Pergub ini nomor 15 tahun 2010 sedang direvisi. Masih ditemukan pembakaran lahan dengan izin RT dan Lurah ini, Pak Sutopo? Ya, kalau setahu saya artinya mengenai perda yang membolehkan masyarakat membakar tadi sudah dicabut sejak tahun 2015, dan dari Menteri LHK pun juga sudah mengeluarkan peraturan-peraturan bahwa tidak boleh membakar. Jadi memang ini dulu tidak harmonisnya mengenai undang-undang perlindungan lingkungan hidup atau undang-undang lingkungan hidup dengan undang-undang kehutanan, undang-undang perkebunan dan lainnya. Di satu sisi undang-undang perkebunan dan kehutanan tidak boleh membakar, tapi adanya undang-undang lingkungan hidup membolehkan bakar dengan alasan kearifan lokal tadi. Tetapi dari pemerintah dan kebijakan regulasi yang ada saat ini sudah tidak boleh untuk membakar. Itulah yang terjadi. Kalau sekarang masih terjadi titik-titik panas atau hotspot kebakaran hutan di hutan dan lahan yang ada, itu memang karena kesengajaan atau melanggar segala peraturan tadi. Ya. Pak Sutopo, tadi juga disebutkan tentang relawan yang ditempatkan di sejumlah titik-titik api dan mencoba agar membuat daerahnya ini tidak ada lagi titik-titik api dan ada insentif untuk itu. Apakah artinya ini BNPB mulai menggiatkan keterlibatan masyarakat untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan? Seperti itu, Pak Sutopo. Ya, betul, Mbak Ani. Jadi kita ingin memberdayakan masyarakat, artinya pembangunan berbasis desa dengan melibatkan masyarakat tadi akan kita intensifkan, dan kita memberikan reward. Dalam arti ada reward dan punishment itu sudah disusun sedemikian rupa, dan bagaimana masyarakat yang ada di sekitar
wilayah-wilayah tersebut juga ikut bertanggung jawab. Mereka melakukan berbagai pencegahan. Oleh karena itu pelatihan, kemudian insentif, dan peningkatan kapasitas bagi aparat pemerintah daerah dan masyarakat yang ada di sekitar sana terus kita lakukan dengan program Desa Tangguh menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Baik, ya saya ke Mas Edo dari Walhi. Secara instrumen hukum kalau tadi dilihat memang sangat baik, tapi when it comes to penegakan hukum nggak berasa gitu, karena memang ini lahannya masih saja dibakar, Mas Edo. Nah, saya kira memang yang disampaikan tadi, misalnya Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, memang itu ada, dibenarkan masyarakat itu secara kearifan lokal mereka membuka lahan dengan cara membakar, tapi ya ukurannya adalah tidak lebih dari 2 hektar gitu, karena, nah tapi ini kan juga betul bisa dijadikan dimanfaatkan untuk pihak-pihak lain mengatasnamakan masyarakat yang kemudian melakukan pembakaran. Nah, ya tapi kembali lagi sebenarnya di bagaimana ketatnya kalau misalnya kita mau menegakkan hukum itu gitu. Taruhlah misalnya soal ya undang-undang kita sudah melarang bahwa pembukaan lahan itu dengan cara membakar itu tidak boleh. Nah, khususnya untuk di kalangan-kalangan korporasi-korporasi yang kemudian memiliki lahan konsesi. Taruhlah misalnya pendekatan yang dilakukan oleh BNPB dengan memberikan desa insentif bagi pemerintah desa yang kemudian bisa menjaga kawasannya untuk tidak terbakar gitu. Ya saya kira itu bagus saja dilakukan. Tapi kenapa kemudian tidak dilakukan juga ke perusahaan-perusahaan gitu, misalnya gitu ya. Berikan insentif ke perusahaan yang kalau mereka tidak melakukan pembakaran kan seperti itu. Nah, apa yang saya mau bilang sebenarnya begini, fakta yang terjadi adalah kebakaran itu kebanyakan terjadi di areal konsesi. Itu satu. Kalau kita pakai pendekatannya yang disampaikan Pak Sutopo tadi, seberapa luas sih lahan desa, seberapa luas sih lahan pertanian yang dimiliki oleh masyarakat gitu. Kalau kita bandingkan dengan lahan konsesi yang ada yang kemudian itu terbukti terjadi kebakaran setiap tahun. Nah, kalau yang saya mau bilang adalah penegakan hukum, review perizinan dan kemudian koordinasi yang intensif ini yang harus paralel jalannya gitu. Tidak boleh kemudian ya memang harus paralel ini sekaligus dilakukan gitu. Kalau memang betul-betul kita mau memberikan tidak ada menjamin kepada rakyat tidak ada lagi kebakaran yang terjadi gitu. Mas Edo, satu hal yang dijadikan pegangan oleh perusahaan untuk melakukan eksplorasi dalam tanda kutip apakah itu membakar lahan atau tidak adalah memang ya saya sudah memegang surat, sudah ditandatangan oleh pemerintah juga saya bisa mengeksplorasi terserah saya dong gitu ya. Itu yang kemudian mungkin menyebabkan otoritas pemerintah juga kayaknya agak lemah gitu. Betul ya, karena yang memberikan izin adalah pemerintah dan kemudian yang melakukan pengawasan juga pemerintah. Nah, tinggal kemudian bagaimana perusahaan ini menjalankan izin yang diberikan itu kan seperti itu. Tapi kemudian apakah kemudian perusahaan ini menjalankan izin itu secara benar yang diatur oleh undang-undang itu? Misalnya dengan membuka lahan dengan tidak membakar. Itu kan sudah ini kan persoalan kembali ke persoalan biaya lagi. Membuka lahan dengan cara membakar dengan tidak membakar itu kan jauh lebih murah dengan membakar kan seperti itu. Tapi ada yang kemudian bisa dilakukan oleh pemerintah bahwa kekuatan pemerintah adalah karena dia yang memberikan, dia kan juga bisa mencabut atau meskipun tidak serta-merta atau kemudian ada juga aturan-aturan yang kemudian mungkin pemerintah berpikir bahwa kita bisa digugat balik nanti dengan pihak korporasi kan seperti itu. Tapi kalau misalnya kita kembalikan ke kita akan memberikan jaminan kepada rakyat Indonesia bahwa tidak akan ada lagi asap dan seterusnya. Saya kira betul-betul pilihannya ada di pemerintah. Pemerintah harus berani melakukan itu dan kedepankan kepentingan masyarakat dulu dibandingkan kepentingan. Oke, Mas Edo singkat. Tadi disebutkan kuncinya ada di pemerintah, lalu semuanya kembali ke pemerintah. Kalau misalnya kita boleh melihat pemerintah ini persisnya kementerian mana saja yang sebetulnya bertanggung jawab untuk mengatasi permasalahan ini? Karena Kementerian Lingkungan pasti tidak bisa sendirian. Iya, aturan-aturan kita kan ada yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, ada yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Misalnya dalam hal izin pelepasan kawasan hutan atau kemudian alih fungsi, itu kan ada di Kementerian Pusat. Tapi secara teknis misalnya izin usaha perkebunan dan seterusnya itu kan ada di pemerintah provinsi. Nah, bagaimana kemudian keduanya ini yang kemudian berkoordinasi secara intensif atau kemudian menyepakati di dalam hal pemanfaatan ruang yang ada di masing-masing provinsi. Taruhlah misalnya kita bicara soal Riau. RT RW Riau kan harusnya itu
harus semakin jelas. Kemudian apakah ada lagi lahan gambut yang akan diperuntukkan untuk eksploitasi atau kemudian akan dikeluarkan izin di atas lahan gambut itu atau tidak gitu. Oke. Nah harusnya kan itu yang dipertegas ke depan. Koordinasi yang kuat dan Ya. juga cukup solid antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di situ. Betul. Makanya tiga ini yang harus paralel, penegakan Oke. hukum, Juga dengan review masyarakat ya. perizinan gitu ya, seperti Saya ke Pak Sutopo. Pak Sutopo, silakan closing statement Anda, Pak. Ya, kalau kita melihat bahwa ancaman kebakaran hutan dan lahan masih akan terus meningkat seiring dengan musim kemarau, dan memang tidak mungkin kita menihilkan atau menzerokan hotspot untuk wilayah di Indonesia. Pasti ada, tetapi yang penting adalah kita kurangi. Dan pencegahan itu akan lebih efektif daripada pemadaman. Jika sudah terbakar, apalagi wilayah gambut, maka akan sulit dipadamkan. Dan urusan ini bukan hanya semata-semata tanggung jawab pemerintah daerah. Urusan penanganan bencana adalah urusan bersama, baik pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha. Dan kita juga terus memberikan porsi yang cukup besar agar dunia usaha, dalam hal ini korporasi-korporasi yang memiliki konsesi, itu juga bertanggung jawab menjaga wilayahnya dengan menyediakan personil-personil yang profesional, yang sudah terlatih, sarana-prasarana yang cukup lengkap, sehingga ketika wilayahnya terbakar maka segera bisa dimatikan. Baik. Ya, Pak Sutopo, terima kasih atas informasi yang sudah disampaikan. Selamat bertugas kembali. Semoga yang tadi Anda sampaikan tahun 2016, kalaupun memang terjadi kebakaran lahan lagi, tidak akan separah tahun 2015, Amin, Pak gitu ya. Sutopo. Baik, terima kasih Pak Sutopo dan juga terima kasih kepada Mas Edo atas kehadiran dan informasinya di Lunch Talk pada siang hari ini. Pemirsa, demikianlah dialog Lunch Talk hari ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv. Ya, atau Anda juga bisa follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Nantikan Lunch Talk setiap hari pukul 13 sampai dengan 14 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Yuki Adrian. Dan saya Andi Rahmi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.